Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah mesin perang bisa super efektif, tetapi di sisi lain kok ia rentan juga ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu drone paling terkenal sekaligus paling kontroversial di dunia, MQ-9 Reaper. Kalau kita ngomongin drone secanggih ini, pasti kebayangnya susah banget kan buat dijatuhin, nggak tersentuh gitu. Tapi, coba tebak, kenyataannya katanya nih udah ada 24 Reaper yang berhasil ditembak jatuh. 24! Angka yang lumayan bikin kaget ya kan? Tapi, nah, disinilah letak paradoksnya. Walaupun udah terbukti bisa dijatuhin, Reaper ini tetap jadi salah satu drone paling efektif dan jujur aja paling ditakuti buat ngancurin target-target penting. Loh kok bisa gitu? Apa sih rahasianya? Oke, biar kita paham betul, kita bakal bedah drone ini satu per satu. Pertama, kita bahas paradoksnya. Terus kita cari tahu arti di balik namanya. Lanjut, kita intip gimana cara dia melihat. Lalu kita lihat bodi sama mesinnya. Dan yang terakhir, tentu saja, kita bongkar senjata mematikannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, paradoks si Reaper ini. Intinya sih soal high risk, high reward. Alias risiko tinggi, imbalan tinggi. Maksudnya gimana? Yaitu, kemampuannya buat ngelakuin misi super berbahaya tanpa harus ngerisikoin nyawa pilot sama sekali. Nah, ini dia keunggulan utamanya. Coba bayangin, karena nggak ada pilot di dalam kokpit, komandan di darat bisa lebih nekat. Mereka bisa nerbangin drone ini dekat banget ke target yang bahaya. Yang artinya apa? Serangannya jadi jauh lebih akurat. Ini benar-benar mengubah total cara orang berperang loh. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba bedah namanya. Kedengerannya kan cuma kode MQ-9 Reaper gitu aja. Padahal tiap huruf dan angka di situ punya arti tersendiri yang ngejelasin fungsi drone ini. Jadi gini, MQ-9 itu bukan kode acak. M itu singkatan dari multi-mission. Artinya dia bisa ngelakuin banyak tugas, dari ngintai sampai nyerang. Terus Q itu kode standar buat pesawat tanpa awak. Nah, angka 9-nya itu nunjukin kalau ini adalah model ke-9 di serinya. Simple kan? Terus nama panggilannya Reaper. Ini serem sih. Reaper itu kan artinya penuai. Dan ini sengaja ngambil referensi dari Grim Reaper, alias si malaikat pencabut nyawa. Wah, namanya aja udah ngasih tahu tujuannya apa ya. Nah, seringkali orang bingung ngebedain Reaper sama pendahulunya, si MQ-1 Predator. Mau tahu cara gampangnya? Lihat aja ekornya. Kalau Reaper, ekornya itu bentuk V biasa. Sedangkan Predator, ekornya itu V kebalik. Gitu doang. Simple, tapi langsung kelihatan bedanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Kita bakal lihat gimana caranya drone ini melihat dan berkomunikasi. Anggap aja kita lagi ngintip kepala dan indranya. Lihat deh, tonjolan gede di hidungnya itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Di dalamnya itu ada piringan satelit. Nah, ini yang bikin gila. Ini yang bikin jangkauan kendali Reaper itu bisa dibilang tanpa batas. Jadi drone yang lagi terbang di Timur Tengah itu bisa dikendalikan sama pilot yang duduk santai di Texas. Beda banget sama drone biasa yang komunikasinya line of sight, yang paling jauh cuma bisa 300 km. Terus di bawah hidungnya itu ada bola sensor. Anggap aja ini matanya si Reaper. Isinya komplit banget. Ada kamera inframerah biar bisa lihat di kegelapan, ada kamera TV biasa buat siang hari, plus ada penanda target dan pengukur jarak pakai laser. Semua ini kerja barengan buat nemulin, ngikutin, dan nembak target dengan presisi yang wow, luar biasa. Oke, soal mata udah beres. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya benda segede dan seberat ini bisa terbang? Yuk, kita bedah bagian bodi, sayap, dan sumber tenaganya. Biar kebayang mahalnya drone ini fakta yang menarik. Cuma satu ban buat roda depannya aja, itu harganya sekitar 4,5 juta rupiah. Satu ban doang. Jadi bisa dibayangin kan, tiap komponennya itu teknologi presisi yang harganya selangit. Nah, ini ada pilihan yang krusial banget nih. Jadi kalau si Reaper ini bawa tangki bensin tambahan, dia bisa terbang lama banget, sampai 42 jam non-stop. Tapi ada tapinya. Kalau tangki bensinnya diganti sama muatan senjata penuh, waktu terbangnya langsung anjlok jadi cuma 14 jam. Jadi harus milih, mau ngintai lebih lama atau mau nyerang dengan kekuatan penuh. Dan ini dia jantungnya. Sumber tenaganya. Mesin turboprop dari Honeywell. Kekuatannya 900 tenaga kuda. Tenaga sebesar inilah yang muter baling-baling pendorong di belakangnya. Yang ngasih daya dorong buat ngangkat semua beban, bodi, bensin, sama senjatanya ke angkasa. Dan akhirnya, kita sampai di bagian paling menentukan.
bagian yang ngungkapin tujuan utama drone ini dibuat. Yap, kita bakal bahas soal sengatan mematikannya, alias sistem persenjataannya. Di bawah sayapnya itu, Reaper bisa ngangkut beban eksternal sampai 1,4 ton. Itu berat banget loh. Lebih dari cukup buat bawa macam-macam kombinasi senjata yang pastinya mematikan. Terus beban 1,4 ton itu isinya apa aja? Nah, biasanya nih konfigurasinya itu bisa 8 rudal Hellfire yang terkenal presisi banget, atau kalau mau yang lebih gede daya ledaknya bisa kombinasi 4 Hellfire ditambah 2 bom Paveway. Apapun pilihannya, hasilnya ya sangat mematikan. Jadi, Reaper ini bisa dibilang puncak teknologi drone untuk saat ini. Tapi ini juga bikin kita mikir, kalau drone kayak gini jadi makin pinter, makin otonom, bahkan sampai bisa ngambil keputusan sendiri tanpa perintah manusia, kira-kira bakal kayak apa ya medan perang di masa depan nanti? Sebuah pertanyaan yang cukup bikin merinding ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.